Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Karim, Anda menyaksikan Indonesia Bicara. Sebelum kita memulai Indonesia Bicara, tentunya mewakili seluruh kerabat kerja TVRI, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Tentu momen Idul Fitri ini terasa berbeda karena kita melewatinya lagi-lagi masih di tahun pandemi. Dan juga masyarakat diharuskan berlebaran di rumah saja tanpa ada kegiatan mudik. Lalu seperti apa hikmah di balik lebaran di rumah saja? Kita akan membahasnya pada malam hari ini. Sudah hadir di studio kami, di studio 4 TVRI, Ustadz Hilman Fauzi, dai muda kita ini. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat Hari Raya Lebaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Maya dan juga seluruh pemirsa TVRI. Sama-sama, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, kullu amin wa antum bi khair, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Selain Pak Ustadz juga telah tersambung bersama kami secara daring ada Mbak Cassandra Putranto, seorang psikolog yang juga akan menemani kita pada malam hari ini. Selamat malam Mbak Cassandra. Selamat malam Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah sudah sehat, beserta keluarga juga sehat. Alhamdulillah, salam sehat untuk kita semua. Kita harus melewati lebaran ini di rumah saja, tentunya untuk menjaga kesehatan kita semua begitu ya dari ancaman COVID-19 ini Pak Ustadz. Sebetulnya seperti apa kita selaku umat Muslim gitu bisa memaknai lebaran di rumah saja ini Pak Ustadz? Iya, pertama memang kita harus menyadari gitu ya, bahwa menjaga diri kita dan diri orang lain adalah bagian kewajiban yang tidak boleh kita lepaskan. Saat ada anjuran pemerintah untuk tidak mudik, untuk tidak pulang kampung, hal ini bagian dari wasilah, ikhtiar agar kemudian tidak menghadirkan satu hal yang tidak kita inginkan, terutama untuk penyebaran COVID-19. Maka sebenarnya bagian langkah terbaik kita saat ini lebaran di rumah itu merupakan salah satu ikhtiar yang bisa kita hadirkan agar kemudian kita juga bisa saling menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain. Dan boleh jadi itu adalah hasil dari ibadah Ramadan yang sudah kita tunaikan kemarin gitu. Baik. Bahwa Allah menginginkan kita menjadi orang yang bertakwa, dan di antara di antara orang yang bertakwa itu adalah orang yang taat kepada Allah dan juga dia saling menjaga di antara sesama manusia gitu. Nah, saya melihatnya konteks lebaran di rumah saja merupakan bagian yang bisa kita hadirkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan itu. Kita wajib berikhtiar begitu. Betul. Untuk menjaga diri, menjaga sesama. Tapi kan kita juga wajib hukumnya untuk bersilaturahmi. Betul. Ini bagaimana deh Pak Ustadz? Kan silaturahmi juga sering terjadi begitu. Betul. Umumnya dilakukan ketika momen-momen Idul Fitri seperti saat ini. Iya betul. Silaturahmi itu kan satu perintah yang memang harus kita lakukan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi asyarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambungkanlah silaturahim. Dan seringkali memang momentum lebaran dijadikan kesempatan untuk itu. Tetapi sekarang alangkah lebih bijak, ada sarana atau metode silaturahim yang tidak harus bertatap muka, yang tidak harus bertemu secara fisik untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan tadi gitu. Penyebaran virus COVID-19. Maka silaturahimnya dilakukan dengan cara yang lebih berbeda gitu. Misal dengan video call. Sekarang kan tetap bisa. Atau kirim hampers lebaran. Fisiknya nggak nyampe ke kampung, tapi kan THR-nya bisa nyampe ke kampung gitu. Perhatiannya bisa nyampe gitu, ke kampung. Kemudian komunikasinya bisa bisa dilakukan walaupun kita tak bertemu secara langsung. Makanya ada istilah jauh di mata, dekat di doa gitu. Ya, mungkin mata tak menatap, mungkin lisan tak bersuara secara langsung, tapi kan doa-doa terpanjatkan. Sebagian rezeki kita juga terkirimkan kepada saudara kita yang ada di kampung. Saya kira
itu diantara yang bisa kita hadirkan untuk memaknai silaturahim dalam konteks saat ini. Silaturahimnya tetap jalan, menjaga kesehatannya juga tetap harus terus dilaksanakan. Baik, ini sudah 2 kali ya kita melewati Idul Fitri di tengah pandemi. Nah, kira-kira apa dampaknya khususnya bagi kesehatan mental seperti itu? Kita akan tanyakan langsung ke Mbak Cassandra. Seperti apa, Mbak? Baik, yang jelas pandemi ini kan sudah berlangsung sejak bulan Maret 2020 ya, sampai sekarang. Berarti sudah hampir 15 bulan kita ini mengalami pandemi. Dan selama pandemi ini pun yang terjadi adalah meningkatnya kasus-kasus yang kemudian juga berakibat kepada penggunaan atau belanja medis yang tinggi karena para orang yang terinfeksi kemudian kan harus dirawat, lalu itu pun kalau misalnya memang ternyata masih bisa isolasi mandiri, ya bisa isolasi mandiri di rumah, tetapi tentu yang kondisinya sudah lebih berat harus dirawat di rumah sakit. Nah, proses perawatan ini menjadi sebuah hal yang sangat menekan ya, baik untuk tenaga kesehatan maupun juga untuk masyarakat secara umum. Nah, kami dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia juga memberikan layanan bahkan secara gratis untuk konsultasi bagi mereka yang mengalami masalah psikologis. Dan ternyata dari sekian banyak keluhan yang diterima selama pandemi adalah adanya tekanan dan kecemasan terutama juga yang terkait dengan proses belajar anak. Nah, ada masalah lain yaitu bahwa ada liburan yang tidak bisa dikerjakan lagi, pertemuan-pertemuan dan silaturahmi yang tidak bisa dilakukan lagi, terutama di hari raya. Ini memberikan tekanan baru, ya, terutama dengan kondisi sudah kedua kali kita tidak bisa lagi menjalani ritual-ritual yang biasanya kita lakukan. Ya, tentu saja menambah tekanan dan kesedihan ya bagi masyarakat. Tapi sekali lagi dengan semangat untuk tetap menjaga agar supaya betul-betul pandemi ini bisa berakhir, tentu kita harus menambah sedikit menahan diri kita agar kita bisa betul-betul menang melawan pandemi COVID ini. Baik, Mbak Cassandra, tadi kan disebutkan bahwa kemungkinan akan timbul tekanan-tekanan yang dirasakan oleh seseorang karena banyaknya batasan begitu, sudah 2 kali Idul Fitri tidak bisa berjumpa dengan keluarga dan juga tidak melakukan aktivitas yang memang biasanya dilakukan pada saat momen libur begitu. Apa kemudian yang bisa kita lakukan untuk bisa meringankan tekanan yang muncul pada diri seseorang? Ya, kembali lagi kan tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Ustadz bahwa dengan teknologi informasi saat ini berbagai kondisi masih bisa kita lakukan ya, bahwa mungkin yang keluarganya dekat sekali mungkin antara kakak, adik, ayah, ibu mungkin masih bisa bertemu, tetapi untuk yang keluarga yang lebih jauh, mungkin sepupu, mungkin keluarga yang lebih jauh lagi atau teman dan sejawat, apalagi biasanya ada ritual open house, lalu kemudian juga dengan kolega, teman kerja dan lain sebagainya, itu berarti harus betul-betul dihindarkan. Nah, bisa menggunakan teknologi informasi tadi ya, apakah mungkin bisa dengan telepon, video call, lalu mungkin banyak media sosial sekarang, aplikasi-aplikasi yang masih bisa digunakan. Yang jelas harus ditahan sedikit lagi kita untuk bisa menahan diri untuk tidak bertemu. Karena persoalannya adalah mungkin yang disampaikan ke depan dan emosi kita juga banyak diaduk-aduk karena kita banyak mendengarkan pemberitaan bagaimana ada orang-orang yang berhasil menembus barikade, bahwa mereka kemudian akhirnya tetap bisa bertemu, tetapi resiko itu terlalu tinggi, apalagi apabila di dalam rumah kita ada orang-orang yang memang beresiko tinggi, memiliki anggota keluarga yang usia lanjut, atau mungkin ada komorbiditas dengan penyakit-penyakit tertentu, atau mungkin ada kondisi tertentu. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi sebaiknya mohon agar kita bisa menahan diri sedikit lagi untuk supaya kita bisa menang melawan pandemi ini. Yang jelas penggunaan
teknologi informasi atau cara-cara lain masih bisa dilakukan. Kita bisa melakukan silaturahim online, lalu juga kita bisa mengirimkan perhatian. Tetapi yang jelas tentu saja jangan sampai dilupakan ritual-ritual yang ada. Mungkin misalnya kita tetap sholat di rumah, kita tetap mungkin melakukan ritual ya, kalau misalnya saya kebetulan kalau di Jawa ini kan ada acara sungkeman gitu ya. Nah, mungkin masih bisa kita lakukan. Lalu kemudian juga ada makan ketupatnya juga jangan sampai lupa, dan kita tidak keluar dari rumah tapi kita masih bisa bikin janji untuk bertemu lewat online. Meskipun dibatasi dan harus tetap di rumah saja, bukan berarti tradisi yang sudah berlangsung bertahun-tahun begitu terkait dengan Lebaran ini ditinggalkan juga, masih bisa dijalankan dengan orang yang Betul. masih satu rumah. Oke, Mbak Cassandra, saya ingin kembali beralih ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, ada sedikit keraguan begitu, kalau misalkan saya tidak silaturahim secara langsung, pahalanya akan beda atau tidak begitu, Pak Ustadz? Iya, di dalam Islam itu kan diantara yang menjadi poin dalam satu ibadah adalah niat gitu. Maka niat kita walaupun boleh jadi kondisinya sulit untuk bertemu, tetap kan niatnya silaturahim gitu. Apalagi kalau misalnya ada di antara kita yang biasa mudik, biasa pulang kampung di tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi tentunya, dan sekarang tidak bisa karena kondisinya, maka insya Allah kita masih punya pahala yang sama dengan kebiasaan yang sering kita lakukan terdahulu gitu. Yang penting niat kita di hati ini kudu kuat gitu, kudu yakin bahwa kita tetap ingin menjalin silaturahim, menjalin kasih sayang, menjalin perhatian. Baik. Walaupun tidak langsung bertemu dengan saudara kita. Baik, jangan dipikirkan dulu soal pahalanya, tapi niatnya dulu yang dikuatkan ya untuk menjalin silaturahim sesama. Oke, kita masih akan membahas terkait dengan hikmah Lebaran di rumah saja, namun usai jeda berikut, pemirsa tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara, masih bersama saya Maya Karim dan juga ditemani oleh Pak Ustadz Hilman Fauzi. Terima kasih Pak Ustadz masih bersama dengan kami. Pak Ustadz, terkait dengan pelarangan mudik Lebaran 2021 ini, kita harus di rumah saja, tapi masih ada dari saudara-saudara kita yang ngeyel, kekeh pengen tetap mudik gitu dengan berbagai alasan begitu. Artinya kan melarang, artinya kan ini melanggar ataupun larangan yang sudah ditetapkan ini dilanggar begitu oleh mereka. Apakah ini menunjukkan bahwa seseorang itu merupakan seorang yang egois begitu Pak Ustadz? Iya, boleh jadi memang kita ini butuh sabar sejenak ya, sabar sedikit dari keinginan kita yang terlalu berlebihan untuk berjumpa dengan keluarga. Sehingga ya mohon maaf kemudian kita harus melanggar aturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah. Akan tetapi jika sudah terlanjur, ya sudah pulang gitu kan, ya tinggal kita bagaimana menjaga protokol kesehatan dengan ketat saja. Saat bertemu dengan keluarga kita, pastikan masker tidak dilepas. Kemudian ya kita pastikan bahwa protokol kesehatan lain juga dipatuhi dengan baik gitu ya. Dan benar-benar menjaga diri kita, apalagi ya kita mengkhawatirkan misalnya ada di antara keluarga besar kita yang punya penyakit penyerta yang itu terlalu beresiko memang. Jika kita terlalu memaksakan diri untuk tetap melakukan pertemuan dengan keluarga kita. Nah artinya ini lebih kembali kepada diri kita sendiri. Jangan hanya mementingkan keegoan kita semata, tapi juga kita harus mementingkan bagaimana diri orang lain. Karena dalam Islam juga sangat diperhatikan hal itu. La dororo wala diroro. Janganlah engkau melakukan sesuatu yang membahayakan untuk dirimu, dan juga jangan keberadaanmu membahayakan orang lain gitu. Nah, terkait dengan membahayakan orang lain, hukumnya seperti apa dalam Islam, Pak Ustadz? Ya tentu sesuatu yang dilarang dalam Islam gitu. Ya jangankan membahayakan, menyakiti hati orang lain itu sudah tidak boleh kan. Nah, maka dalam hal ini agar Lebaran kita penuh hikmah, Lebaran kita juga penuh dengan kehusuan, kita menahan sejenak untuk tidak pulang kampung, untuk tidak mudik bertemu dengan saudara kita.
tapi esensi silaturahimnya masih bisa kita lakukan dengan cara daring, kemudian komunikasi via jarak jauh, ataupun perhatian kita tetap nyampe kepada mereka. Insya Allah itu tidak mengurangi keabsahan atau kehusuan silaturahim kita. Malah sebaliknya, jika kita memaksakan dan kondisinya malah semakin mengkhawatirkan, justru bakal banyak hal-hal yang mungkin tidak pernah kita inginkan terjadi pada akhirnya. Nah, maka konteks Lebaran tahun ini kita sedang belajar lagi untuk lebih sabar, untuk bisa lebih menahan. Bukankah esensi puasa Ramadan yang kemarin kita tunaikan adalah maknanya menahan diri dari segala sesuatu yang boleh jadi bisa kita lakukan, tapi kita harus menahan. Karena ini perkara-perkara yang merugikan bagi kita. Nah, maka Lebaran tahun ini pun juga sama. Kita menahan untuk tidak pulang kampung, untuk tidak mudik, bukan tidak kangen dengan keluarga kita, kangen. Bukan tidak rindu, ya rindu gitu. Tapi kita menahan ini semua agar tidak terjadi sesuatu yang madharat, yang berbahaya bagi kita dan juga bagi keluarga kita. Jadi artinya kalau kita sayang sama keluarga kita, ya tahan diri kita gitu ya. Tahan bagaimana kemauan kita untuk bertemu secara langsung. Insya Allah semua akan indah pada waktunya jika kita bisa berhasil melewati ini semua. Tentu itu jadi harapan kita bersama, ya. Kita masih harus bersabar gitu untuk melewati suasana seperti ini. Saya ingin kembali ke Mbak Cassandra. Mbak Cassandra, banyak yang menyatakan bahwa komunikasi ataupun silaturahim secara virtual ini tidak bisa menggantikan komunikasi secara langsung begitu. Karena ada rasa yang berbeda begitu, ada sesuatu yang hilang. Bagaimana Mbak Cassandra menanggapi hal ini, Mbak? Oh, pastinya begitu ya. Tetapi kan kembali lagi, apapun yang kita pikir dan apapun yang kita rasa itu akan sangat tergantung tentang cara pandang ya. Kayak tadi juga kita dengarkan bagaimana pendapat secara hukum Islam begitu. Nah, dalam hukum Islam sendiri pun juga tadi Pak Ustadz bisa memberikan argumentasi-argumentasi yang bisa kita terima, yang dasar-dasarnya juga jelas. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita mau menerima pemikiran atau pola pikir tertentu. Seringkali kita sendiri juga terjebak ya dengan pola pikir negatif kita. Ketika kita memang punya keinginan tertentu, kemudian kita merasionalkan. Kita membuat sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita itu rasional, kemudian ditunjang dengan segala bukti-bukti, sementara sesuatu yang tidak kita inginkan, kemudian kita cari-cari kekurangannya, kelemahannya, hukum-hukumnya. Tapi kan kembali lagi, akhirnya hukum ini menjadi sesuatu yang bisa dimanipulasi, yang sesuai dengan keinginan kita semata. Nah, ini yang harus kita hindarkan ya, karena sekali lagi bahwa kalau justru kita ingin tadi Pak Ustadz juga sudah menyampaikan bahwa hikmah dari berpuasa dan kemudian juga Ramadan lalu kemudian Idul Fitri adalah kita menahan diri untuk sampai kepada proses kemenangan tadi kata Pak Ustadz kan. Nah, bahwa menahan diri dari egosentrik kita, menahan diri dari kita meletakkan pikiran-pikiran yang kita pilih untuk kemauan kita. Nah, seringkali misalnya untuk ritual Lebaran, kita sendiri juga banyak mengetahui banyak yang misalnya sebenarnya tidak sesuai. Contoh misalnya ya, misalnya berbuka puasa malah banyak yang berbuka puasa yang bermewah-mewah misalnya. Itu contoh yang sebenarnya tidak perlu. Lalu kemudian ada lagi sebenarnya yang justrunya harus perlu misalnya mengeluarkan zakat, kemudian memberikan sumbangan kepada anak yatim, membayar zakat fitrah ini yang paling penting jangan sampai kita juga lupa gitu ya, karena mungkin sekarang kondisinya sebelum menjadi pandemi terus kemudian kita lupakan yang justru esensial. Nah, sementara yang tidak esensial, contoh misalnya beli baju baru atau mungkin belanja. Kemarin ini kan kita lihat juga bahwa perilaku belanjanya tidak hilang. Ya, ketika sudah ada larangan untuk pergi ke mall, malah berjibun pergi ke mall untuk membeli sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan. Nah, sekarang pada kesempatan ini kita harus bisa mengerahkan daya pikir, kemudian menjaga supaya rasionalitas itu terjaga. Jangan hanya memilih hukum-hukum atau dalil-dalil yang baik secara agama Islam maupun secara psikologis ya. Artinya di dalam psikologi pun juga ada semacam pernyataan-pernyataan atau teori-teori yang kalau di dalam agama dia sebut dalil, tapi kalau di dalam psikologi itu disebut teori gitu ya. Ada teori-teori yang dianggap lebih sesuai. Jadi misalnya ketika stres, tidak bisa ketemu dengan
keluarga, lalu kemudian kerinduan dan lain sebagainya, yang kemudian tidak tahan dan lain sebagainya. Nah, ini dimanfaatkan bahwa sebenarnya kalau kita kembalikan lagi justru secara psikologis yang paling mudah adalah apa? Kita sebenarnya di dalam masa berkabung. Banyak sekali saudara-saudara kita, teman-teman kita yang menjadi korban dari pandemi COVID ini, yang mendadak tahu-tahu mereka terkena infeksi, lalu kemudian pergi meninggalkan kita, bahkan ada yang baru 1 minggu terakhir ini, berapa banyak yang juga karena kalah dalam berhadapan dengan COVID ini gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya juga harus kita tambahkan di dalam diri kita, bahwa kita juga berada di dalam suasana berkabung yang tentu saja bisa kita gunakan untuk sekali lagi introspeksi, dan kita gunakan untuk menahan diri sedikit lagi. Baik. Supaya kita bisa menang. Karena kemenangan itu justru adalah hal yang harus kita kejar, walaupun untuk itu kita harus bersabar, yang waktunya mungkin harus bertambah kesabarannya, dalamnya kesabarannya juga semakin bertambah. Jadi jangan sampai kita memanipulasi atau memanfaatkan teori-teori tertentu hanya untuk keinginan diri kita sendiri. Lagi-lagi kita harus menahan diri dan jangan egois, begitu Mbak Cassandra. Dan Pak Ustadz, kita juga saat ini telah terhubung bersama dengan Mbak Astia Dias, warga negara Indonesia yang saat ini sedang berada di Australia dan juga merupakan pengajar di AIDA Victoria, Australia. Assalamualaikum, Mbak Azdia. Baik, kami akan. Waalaikumsalam. Suaranya kurang jelas ya? Agak gaung. Baik, kita koreksi dulu audionya. Mohon dikecilkan volume audio di Mbak Astia ya, Mbak. Mbak Astia, kalau di Indonesia kita harus melewati Idul Fitri ini dengan lebaran di rumah saja. Lalu bagaimana untuk di Victoria, Australia sendiri, Mbak, menyambut Idul Fitri? Oh, alhamdulillah di sini Melbourne, Victoria sendiri sudah amat sangat rendah kasusnya. Jadi restriction sudah diangkat, dan untuk ke ruang publik itu sudah tidak perlu pakai masker. Cuman untuk prosedurnya tetap kita harus check in, karena untuk keperluan dari Departemen Kesehatan sini untuk public tracing. Jadi begitu kita masuk toko atau ke community center atau apapun yang kita bakalan lebih dari 15 menit kita harus check in. Tapi untuk ke pasar swalayan atau mall atau apa itu udah nggak perlu pakai masker, dan ya alhamdulillah udah seperti hampir normal. Tentu kita bersyukur mendengar kabar tersebut. Lalu untuk menjalankan ibadah Ramadan kemarin dan kemudian menyambut Idul Fitri ini seperti apa persiapannya di sana, Mbak? Ya, karena kita sangat semua Muslim di sini sangat excited ya, karena tahun kemarin kita benar-benar lockdown selama 8 bulan, kita nggak boleh sama sekali keluar, terus Lebaran juga itikaf juga nggak bisa ke masjid, mesti di rumah masing-masing. Kita kelas kayak mengaji itu lewat Zoom meeting, untuk alhamdulillah difasilitasi oleh organisasi. Terus pada kreatif kirim hamper, taruh di depan pintu seperti itu. Tapi alhamdulillah tahun ini seperti hampir normal. Jadi sudah kembali lagi itikaf di masjid. Sibuk lagi, masak lagi bareng-bareng, udah persiapan bikin opor, bikin sayur ketupat, ibu-ibu di masjidnya, ya seperti itu. Alhamdulillah itu berkat, menurut saya berkat warga negaranya dan pemerintahnya yang sangat ketat sekali ya. Jadi kita bisa memetik hasilnya itu sekarang gitu. Jadi awal-awal sangat berat karena Melbourne itu termasuk state terlama sedunia, hampir 8 bulan lockdown.
nggak bisa kemana-mana kerja dari rumah, apapun hanya essential worker yang boleh datang ke worksite, ke tempat kerja, itu pun digilir gitu. Tapi alhamdulillah sekarang benar-benar kita menikmati sabarnya benar-benar berbuah manis. Alhamdulillah ya, tapi karena bahagia di sini, Mbak. Ya, kenapa Mbak Maya? Kita juga mendengar cerita dari Mbak Astia ini bahagia mendengarnya begitu. Kita juga berharap akan ke situ. Pak Ustadz, tolong tanggapi Pak terkait dengan tadi pemerintah dengan warganya kompak begitu. Walaupun tadi prosesnya ternyata begitu panjang, kesabarannya harus 8 bulan tadi ya, harus menunggu begitu untuk bisa kemudian berangsur menjadi ke normal gitu. Tapi sebelum Pak Ustadz menanggapi, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara, masih bersama saya dengan Maya Karim, juga dengan sejumlah narasumber yang ada pada malam hari ini. Ada Pak Ustadz Hilman, lalu kemudian ada Mbak Cassandra dan juga Mbak Astia yang bergabung dari Australia. Dan selanjutnya saya akan menyapa salah satu narasumber yang baru saja bergabung dengan kami, ada Mas Wisnu Uriawan, mahasiswa Indonesia yang saat ini berada di Perancis. Assalamualaikum Mas Wisnu. Waalaikumsalam, Mbak. Kabar baik ya, Mas? Alhamdulillah. Baik, tentu kita ingin mengetahui bagaimana melewatkan Ramadan dan menyambut Idul Fitri di Perancis. Namun sebelumnya saya ini ada hutang jawaban nih dari Pak Ustadz. Pak Ustadz Hilman, tadi saya sempat bertanya terkait dengan kondisi yang ada di Australia. Tadi disampaikan oleh Mbak Astia bahwa perjuangannya luar biasa, harus sabar selama 8 bulan hingga kemudian sekarang berbuah manis begitu. Bagaimana Pak Ustadz melihat teman-teman yang berada di Australia ini? Iya, luar biasa ya, dan kita juga mendengarnya senang banget gitu. Mudah-mudahan kesabaran kita juga di Indonesia hari ini bisa berbuah manis pada akhirnya. Karena saya percaya bahwa ujung dari kesabaran adalah kebahagiaan. Sehingga kalau ada yang bertanya, Ustadz, sebenarnya sabar itu ada batasnya atau tidak sih? Kalau saya menjawab tidak ada batasnya. Yang seringkali membatasi sabar adalah kitanya gitu. Nah, dalam konteks kita sekarang sedang melawan pandemi di Indonesia, memang butuh effort yang begitu besar lagi agar kita bisa sabar gitu. Masyarakat bersabar dengan segala ketaatan pada protokol kesehatannya. Pemerintah juga bersabar untuk menghadirkan kebijakan-kebijakan yang memang bisa maslahat untuk kita semua gitu. Insya Allah kalau semua stakeholders kita bersama saling menyatukan, saling menguatkan, maka kita akan segera selesai dari pandemi ini. Akan tetapi sebaliknya, jika semua stakeholder malah saling menyalahkan gitu, saya khawatir ini malah akan terus-menerus malah menjadi sesuatu yang lebih besar gitu. So kembali lagi, tetap harus sabar karena Allah juga mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Memang di antara kunci untuk bisa mendapatkan kebahagiaan adalah dengan kesabaran. Kita hari ini yang boleh jadi tidak bisa mudik, tidak bisa pulang kampung, percayalah Allah memberikan pahala sabar kepada kita untuk menahan sejenak agar tidak bisa bertemu dengan saudara kita secara langsung, tapi insya Allah kita bisa mendapatkan kebaikan dari apa yang kita lakukan saat ini dengan kesabaran itu. Jadi ternyata dengan kita bersabar saja itu ada hitungan pahalanya, betul, begitu ya Pak Ustadz? Masya Allah. Makanya dalam kaidah fikih itu ada satu kaidah yang perlu kita hadirkan Mbak Maya. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan kemadorotan itu lebih didahulukan daripada menghadirkan kemaslahatan. Bertemu pulang kampung itu bagus, itu maslahat. Tetapi menghindarkan kemadorotan itu juga sesuatu yang sangat bagus untuk kita lakukan. Maka kita mengedepankan mana dulu nih? Mengedepankan agar tidak terjadi sesuatu yang madorot, tidak terjadi sesuatu yang berbahaya, untuk kemaslahatan yang boleh jadi kita tunda. Tunda kapan? Tunda sampai pada waktunya.
Makanya saya sekali lagi selalu menyampaikan bahwa percayalah kalau kita sudah sabar, maka hadiahnya adalah kebahagiaan. Hari ini kita menunda sedikit, mudah-mudahan ini cepat selesai. Karena trennya kan juga alhamdulillah dalam beberapa bulan kemarin sudah mulai agak sedikit menurun kan, Mbak Maya. Jangan sampai kebiasaan kita untuk pulang kampung atau mudik malah khawatirnya ada gelombang kedua dari COVID ini gitu. Itu yang kita khawatirkan, dan tentu kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kesabaran kita, kesabaran keluarga kita, insya Allah ini bisa membuahkan hasil, dan pada akhirnya kita keadaannya bisa sama dengan apa yang ada di Victoria gitu. Insya Allah. Nah, kita kembali ke Victoria, ke Mbak Astia. Mbak Astia, biasanya ini kegiatan ataupun lebaran di sana diisi dengan kegiatan apa saja, Mbak Astia? Biasanya kita setelah sholat Id berjamaah, kita ada makan-makan. Jadi ibu-ibunya ini udah mulai persiapan masak itu sehari terakhirnya. Udah semua dibentuk grup-grup, ada yang in charge opor, in charge sambal ati, in charge ketupat, pokoknya semua udah di-arrange sedemikian rupa. Terus biasa kita juga kedatangan, selain komunitas Indonesia, kita juga biasanya kedatangan komunitas Arab di sini ya, Libanis, ada dari Somalia, ada dari Melayunya juga ada, Malaysia dan Singapura. Terus kita makan bareng, kemudian kita biasanya ada flashback video, itu ada dari tim dokumentasi kita, acara selama setahun ini kita apa ya, mungkin karena COVID biasanya terbatas. Biasanya kita ada mengundang buka puasa bersama pun sebelum COVID itu kita mengundang dari organisasi-organisasi seperti Victorian Police, terus Interfaith, jadi umat-umat Islam, karena kan kita di sini sebagai Muslim minoritas, kita harus memposisikan sebagai duta Islam kan, karena kita mengajak semua merangkul, oh ini tuh agama Islam tuh no harms in it gitu loh. Jadi mau nggak dapat dipungkiri kan kalau di Western country itu kayak wah apa agak sedikit gimana gitu. Jadi kita istilahnya amar ma'ruf juga gitu, dakwah juga, bentuk dakwah kita ke lingkungan kita dan bentuk kontribusi kita ke community kita di sini. Flashback, terus kita nonton, terus bareng-bareng anak-anak, terus biasanya kita member masing-masing di masjid ini open house, karena kan kita nggak ada sanak family yang dikunjungi, jadi biasanya kalau di Indonesia kita ke rumah om-om, tante-tante, tapi karena di sini kita ya keluarganya ya kita juga, jadi kita ada yang inisiatif gitu, nggak semuanya, tapi sebagian besar open house di sini, jadi masih dalam menghidup-hidupkan suasana Ramadan dan mudik di sini sebisa mungkin dimeriahkan. Baik, Begitu, Mbak Mbak Astia, tentu kita tersentuh dengan cerita Mbak Astia yang tadi disampaikan. Justru ada kegiatan yang bisa saling menguatkan antar sesama Muslim lintas negara di Victoria, Australia di sana. Terima kasih Mbak Astia Adias sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi sepenggal cerita dari Australia. Lalu bagaimana cerita di Perancis? Kita akan tanyakan langsung ke Mas Wisnu. Mas Wisnu, bagaimana Mas kegiatan melewatkan Ramadan dan kemudian saat ini menyambut Lebaran di Perancis? Baik, terima kasih. Pertama saya ucapkan dulu salam rindu dari Perancis untuk keluarga dan seluruh pemirsa di tanah air. Alhamdulillah sebulan ini kita tak terasa di ujung Ramadan, Prancis ibadah saum Ramadan berjalan dengan lancar. Seluruh pelajar Muslim juga WNI Muslim melaksanakan ibadah dengan nyaman, karena memang walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, ibadah Ramadan tidak terganggu, alhamdulillah. Kemudian kegiatan-kegiatan juga kami berafiliasi dengan Permiip, Perhimpunan Masyarakat Islam Indonesia di Prancis di bawah KBRI Paris. Kami juga mengadakan aktivitas kegiatan-kegiatan rutin seperti kajian-kajian Islam setiap minggunya, gitu kan. Dari hampir padat malah, dari dalam sebulan ini juga kegiatannya cukup padat, bahkan ada Ramadan ceria untuk anak-anak juga, gitu. Jadi semua kita covering.
Jadi alhamdulillah sejauh ini pelaksanaan ibadah saum Ramadan di Prancis berjalan dengan lancar, terutama untuk warga negara Indonesia dan seluruh pelajar Indonesia di sini. Baik, tidak ada pembatasan kegiatan di sana, Mas. Seperti apa kondisi kasus COVID-19 di Prancis? Ya, baik. Mengikuti protokol kesehatan memang kita diperkenankan untuk melaksanakan ibadah wajibnya hanya sampai asar karena memang diberlakukan jam malam. Jadi jam malam itu mulai jam 7 malam sampai jam 5 pagi atau jam 6 pagi. Itu tidak ada kegiatan di malam hari sehingga untuk ibadah salat maghrib, kemudian isya dan tarawih itu dilaksanakan di rumah. Bahkan kemarin Grand Mosque Paris juga melaksanakan ibadah salat tarawihnya secara online melalui Facebook gitu. Seperti itu, Mbak. Baik, tentu kita senang mendengar cerita dari Prancis juga ada pembatasan, namun kegiatan ataupun ibadah masih bisa dilakukan oleh teman-teman di sana. Nah, saya ingin kembali ke Mbak Cassandra. Bagaimana Mbak Cassandra menyikapi dari dua cerita? Ada tadi dari Victoria, Australia, dan juga dari Prancis, Mbak Cassandra. Sempat lockdown ya, tidak masuk orang sama sekali dan mungkin juga membatasi untuk orang keluar. Lalu kayak tadi juga di Perancis juga ada pembatasan yang ketat, tarawih juga hanya bisa online dan lain sebagainya. Jadi tentu saja dengan kondisi yang ketat, melaksanakan protokol kesehatan yang juga ketat, akhirnya dua bagian ini bisa memperoleh hikmahnya. Nah, sementara di Indonesia ini kelihatannya masih agak sulit ya, masih ada saja yang mungkin belum melaksanakan tetap. Kita kemarin-kemarin tuh banyak yang bahkan menolak menggunakan masker atau mungkin masih menolak untuk cuci tangan dan menjaga social distancing sama sekali. Nah, ini yang kembali lagi membuat kita menjadi lebih lama. Ya, tentu saja kita berharap bahwa semakin banyak dengan kejadian-kejadian yang ada, semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk sekali lagi tetap menjaga protokol kesehatan dan supaya kita bisa menang melawan pandemi COVID ini. Karena ketika kita masih saja dipenuhi oleh egosentrik yang hanya mendahulukan keinginan pribadi dan mengabaikan keselamatan banyak orang atau bahkan juga keselamatan anggota keluarga kita sendiri hanya karena kita ingin mendahulukan keinginan diri sendiri. Nah, ini tentu akan memberikan pengaruh yang membahayakan. Jadi sekali lagi bahwa pilihan pemerintah kita pada saat pandemi ini mulai muncul, apakah itu PSBB atau kemudian tapi kan kita tidak memilih lockdown ya, bukan pilihan lah buat kita pada saat itu gitu, sehingga akhirnya tentu dengan adanya perjuangan yang lebih, kita tentu tetap berharap bahwa kita akan segera bisa mencapai seperti yang dicapai oleh Australia dan Perancis. Tentu saja mendengarkan success story dari orang-orang ini akan menumbuhkan semangat kita agar kita bisa sekali lagi menahan diri untuk bisa menang ya, supaya bisa memutus rantai penyebaran COVID dan terutama juga menahan diri untuk tidak menyebarkan hoax supaya kita bisa selamat dari badai ini. Mbak Cassandra, Mas Wisnu, dan juga Pak Ustadz, kita masih akan lanjutkan perbincangan. Namun sekali lagi kita harus jeda kembali. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Anda menyaksikan Indonesia Bicara, hikmah lebaran di rumah saja. Kami masih terhubung dengan narasumber kami secara daring. Ada Mbak Cassandra dan juga Mas Wisnu yang saat ini ada di Prancis. Saya ingin ke Mas Wisnu. Mas Wisnu, seperti apa hubungan antar komunitas muslim yang ada di Prancis? Tentu tidak hanya komunitas muslim Indonesia saja, namun juga lintas negara saat menyambut Ramadan dan juga Idul Fitri di Prancis, Mas. Ya, baik. Perlu saya sampaikan juga memang agak sedikit berbeda barangkali dengan Australia.
kami sebetulnya tidak terhubung secara langsung dengan afiliasi komunitas muslim lainnya, tapi secara prinsip ketika kita berada di rumah ibadah atau di masjid, kita bisa berkomunikasi. Namun di setiap kota di Perancis itu rata-rata kami memiliki komunitas-komunitas pengajian, gitu ya, baik dari ibu-ibu WNI, kemudian pelajar Indonesia, dan itu saling terhubung dan setiap kegiatannya juga bisa saling sharing, apalagi dalam momentum pandemi seperti ini juga kita memanfaatkan fasilitas atau media online untuk mengadakan pengajian, kemudian kajian-kajian dan hal-hal yang terkait dengan ibadah lainnya, Mbak, seperti itu. Baik, untuk silaturahim seperti itu, apakah ada kegiatan selama Lebaran ini? Kalau tadi di Australia kita dengar cerita ada yang berbagi tugas begitu, ada yang menyiapkan makanan dan segala macam. Tapi untuk di Perancis seperti apa, Mas Wisnu? Ya, baik. Untuk Lebaran kali ini nampaknya spesial karena memang KBRI juga menyelenggarakan untuk acara Hikmah Idul Fitri, yaitu seperti open house, tapi memang kita medianya online. Jadi di setiap wilayah di seluruh Prancis itu mengadakan persiapan, yaitu terutama untuk pelajar, ya pelajar itu baik Muslim maupun yang non Muslim juga disertakan karena sifatnya silaturahmi. Itu KBRI memfasilitasi untuk Hikmah Idul Fitri secara bersama nanti besok barangkali setelah sholat Id itu diadakan secara daring. Jadi nanti memberikan informasi terkait dengan silaturahmi karena biasanya dalam kondisi normal KBRI mengadakan open house untuk seluruh warga negara Indonesia yang ada di Prancis. Tapi karena memang pembatasan protokol kesehatan, kami juga membatasi diri sehingga dilaksanakan secara online di lingkungan masing-masing sehingga akan terkoneksi melalui online untuk pelaksanaan Idul Fitri. Nah, kemudian di samping itu juga karena memang kami juga kangen akan masakan-masakan Indonesia, terutama di momentum Lebaran, maka difasilitasi untuk di seluruh wilayah bagi diaspora atau ibu-ibu atau WNI yang ada di wilayah masing-masing itu untuk membantu menyediakan makanan khas Idul Fitri ya bagi pelajar ataupun WNI yang berada di setempat, di lingkungan setempat. Nampaknya seperti itu, Mbak. Jadi rasa kangen kuliner Nusantara tetap terobati ya, Mas Wisnu. Baik, Alhamdulillah, betul. Mas Wisnu, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk teman maupun keluarga yang saat ini menyaksikan di Indonesia, Mas Wisnu. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Saya sampaikan salam rindu dan kangen juga bagi keluarga khususnya dan umumnya juga seluruh pemirsa di tanah air. Barangkali juga yang putra-putrinya juga ada di Prancis yang sedang menempuh pendidikan, juga keluarganya yang ada di Prancis juga tidak bisa mudik atau pulang kampung, sehingga salam silaturahmi tetap kami haturkan. Mohon maaf lahir dan batin, selamat berlebaran juga, tentunya tidak mengurangi hikmah Idul Fitri, walaupun kita merayakan kemenangan, tentunya kita tetap tadi seperti yang disampaikan Mbak Cassandra juga, kita menjaga protokol kesehatan itu mungkin lebih baik dibanding kita nanti tergesa-gesa untuk pulang kampung, namun nanti akan berdampak lebih besar lagi. Nampaknya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, salam dari Prancis. Terima kasih. Baik, salam juga untuk saudara-saudara kita yang ada di Prancis. Terima kasih Mas Wisnu Riawan, mahasiswa Indonesia yang saat ini tengah berada di Prancis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin kembali ke Mbak Cassandra. Mbak Cassandra, mungkin di antara kita masih ada yang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertemu begitu. Ada orang tua yang tetap menginginkan anaknya datang bersilaturahmi ke rumah, atau misalkan ada anak yang masih ingin pergi mengunjungi orang tua mereka. Apa yang mungkin bisa diingatkan lagi kepada saudara-saudara kita yang memang masih berkeinginan untuk melakukan mudik dan juga bertemu secara langsung dengan keluarga mereka? Ya, biasanya kan memang karena sudah lama tidak ketemu, lalu kemudian ada lagi alasan tadi yang disebutkan saya di awal, ada alasan bahwa jangan sampai menyesal karena akhirnya juga bisa ketemu, tapi mengabaikan kebutuhan yang sebenarnya justru harus dijaga, jangan sampai ketemu tetapi membawa penyakit, membawa kemungkinan penyebaran. Karena biar bagaimanapun di dalam kondisi pandemi, secara ilmiah itu hanya 3 yang harus dilakukan. Yang pertama, memutus rantai penyebaran
kumannya, infeksinya, atau apapun yang menyebabkan itu. Lalu kemudian yang kedua, memastikan rantai kehidupan manusia itu tidak terputus. Jadi tentu saja harus tetap bisa menjaga supaya ada membeli atau kemudian juga memberikan perhatian dan lain sebagainya. Jadi rantai kehidupan manusia itu tidak boleh terputus, dan juga menjaga diri dari berita-berita bohong. Nah, ketiga hal tersebut inilah yang harus ditanamkan di dalam diri kita, terutama juga bahwa mungkin seseorang itu merasa aman, dia merasa tidak membawa penyakit, tetapi lupanya di dalam perjalanan itu kan bertemu dengan banyak orang. Lalu kemudian di sana bisa jadi kerinduan dan perhatian yang tadinya mau disampaikan kepada orang justru membawa malapetaka, ya. Nah, yang persoalannya adalah bahwa kita perlu ikut menundukkan kepala untuk juga banyak orang yang sudah kehilangan nih sekarang ini. Artinya jangan sampai yang terjadi pada orang lain itu juga terjadi pada diri yang pada mau berangkat pulang ini, meyakini bahwa diri itu sehat sama sekali, lalu kemudian tidak akan terkena dan lain sebagainya. Padahal sekali lagi sebelum proses vaksinasi ini selesai, karena saya yakin bahwa yang sudah divaksinasi itu kan baru kebetulan dari tenaga kesehatan, kemudian mungkin dari sebagian pelaku usaha, pedagang, kemudian dunia transportasi, tapi masih banyak yang belum. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai karena proses vaksin ini belum selesai, apalagi banyak juga yang terbukti sudah kena vaksin pun masih bisa tertular. Jadi ya. kita Jadi mesti jangan terus berhati-hati sampai begitu ya Mbak Cassandra? Betul, Baik. harus tetap waspada. Sekali lagi, ini yang harus kita lakukan sekarang. Baik, saya ingin ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, kita Ramadan sudah menjalaninya 30 hari dengan beribadah begitu. Lalu kemudian kita melewati Lebaran. Lalu apa yang kemudian kita bisa lakukan setelah Ramadan, Lebaran, apalagi nih Pak Ustadz begitu? Iya, setelah Ramadan bulannya disebut dengan Syawal. Syawal itu bermakna peningkatan. Jadi Ramadan itu seperti kawah candra di muka, madrasah atau sekolah yang membuat kita agar terbiasa dengan kebaikan-kebaikan. Dan tentu di bulan Syawal inilah bagaimana Ramadan kita berhasil atau tidak gitu. Bagaimana puasa kita, bagaimana tilawatil Quran kita, bagaimana qiyamul lail kita, bagaimana infak sedekah kita akan lanjutkan kembali di bulan Syawal dan 10 bulan selanjutnya. Maka pentingnya istiqomah ba'da Ramadan. Pentingnya melanjutkan kebiasaan baik setelah Ramadan. Sampai kata para ulama, ada satu nasihat yang sangat bagus. Kun Rabbaniyan wala takun Ramadaniyan. Jadilah engkau hamba Allah, bukan hamba Ramadan gitu. Maksudnya semangatnya jangan cuma pas Ramadan doang gitu. Tapi bagaimana kita bisa melanjutkan dengan amal-amal kebaikan pasca Ramadan. Tentu kita harus berubah. Ya, harus berubah dari diri kita yang boleh jadi dulunya tidak baik, sekarang lebih baik gitu. Yang dulunya pemarah, sekarang jadi pemurah. Yang dulunya pendendam, sekarang jadi pemaaf. Yang dulunya pembenci, sekarang menjadi pencinta gitu. Hal-hal itu yang bisa kita hadirkan dalam 11 bulan ke depan, sampai nanti kita ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Justru pembuktiannya adalah 11 bulan ke depan ini. Apakah Ramadan kita berhasil atau tidak, kita akan melihat bagaimana diri kita, bagaimana ibadah kita, bagaimana kebiasaan kita, itu harus dipastikan dalam 11 bulan ke depan. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Makanya di antara doa yang seringkali dibacakan kalau kita pas Idul Fitri itu bukan hanya sekedar mohon maaf lahir batin, tapi taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal ibadah kami, ibadah kamu, dan semoga kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang gitu. Dan jadi doa kita bersama doa juga. kita bersama agar kita bisa berhasil dari Ramadan dan menemukan diri